Untuk itu, sidang id yang berbahagia, kita sampai ke bagian kedua. Wahai orang-orang yang beriman, dilarang kepadamu untuk memilih orang Kristen dan orang Yahudi sebagai pemimpin. Kata siapa tuh? Kata Allah. Jadi Allah mengajarkan kepada kita, satu, jangan memilih pemimpin yang tidak seiman. Ada lagi yang kedua, jangan memilih pemimpin yang suka mempermainkan agama. Dikit lagi musim pemilu, kita mau mendengarkan banyak arahan, kampanye-kampanye. Lihat, kalau dia calon bupati, dia calon presiden, calon gubernur, calon apapun. Lihat, kalau yang hobi nonton film porno dipilih nggak? Bagus Ustadz, sumbangannya banyak buat Masjid Al-Mutakin. Kalau yang kerjanya melakukan aksi-aksi kampanye, datengin goyangnya goyang. Nggak berani kalau ngomong, pokoknya goyang gitu Anda. Wah, lah kalau dia ajari begitu, gimana dia mau membimbing orang? Sidang id yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya tidak melampaui batas dari yang diamanati oleh panitia. Yang ketiga adalah kemandirian. Contohnya masjid. Saya punya pengalaman keliling Indonesia selama hampir 40 tahun. Setiap masjid yang dibangun dengan sumbangan dari pihak tertentu dengan jumlah yang sangat besar, patut diduga masjid tersebut tidak akan pernah berani memanggil ustadz, ulama, dan mubalik yang akan mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi buat Al-Mutakin pesan khusus buat sahabat saya, Pak Sani dan kawan-kawan, kalau ada yang nyumbang nih 20 miliar. Tapi nanti jangan undang Bapak Bambang Surya, jangan undang Alfian Tanjung. Ini sebutin. Jangan undang, pokoknya jangan undang semua, yang undang yang lucu-lucu aja segala. Nah, itu penting. Seluruh masjid-masjid besar di seluruh Indonesia dibangun dengan mewah dan megah, itu biasanya nanti akan ada pos satpam. Apalagi sekarang ada polisi RW. Wah, polisi kasusnya aja kagak keurusan, pakai ngurusin RW. Pak RW berhenti dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masuk bagian terakhir, aspirasi umat Islam. Yang pertama adalah emansipasi bermasyarakat, emansipasi berpolitik. Kalau lagi khutbah jangan ngomong politik. Khutbah nggak boleh ngomong politik, tapi ente bagi-bagiin duit dengan gambar merah, dengan sapi yang mau disembelih, ente bagi-bagi nggak apa-apa. Enak men kalau kata orang Jawa Tengah. Kita tidak boleh diam, karena curang dan uang telah jadi modal untuk orang bermain macam-macam. Yang kedua, membangun masyarakat yang bertauhid. Masyarakat yang bertauhid cirinya satu saja, yaitu takutnya hanya kepada Allah, tidak takut kepada siapapun. Dan saya acung jempol buat ibu-ibu. Di seluruh perjalanan dakwah saya kemana-mana, seperti penghancuran Masjid Thayyibah pada tanggal 10 Mei tahun 2010 di Medan, itu yang menghadang Delco, yang menghadang traktor, yang menghadang brimob bersenjata, itu emak-emak. Jadi ibu-ibu adalah benteng. An-nisa imadul bilad wa ma saluhatul bilad wa ma fasadatul bilad. Sidang id yang berbahagia, hari ini saya umumkan bahwa kita menghadapi tahun 2024 harus memilih partai yang diisi oleh orang-orang yang akan membela agama kita. Jangan sekedar dikasih sembako, dikasih amplop, lo seneng sehari, sengsara 5 tahun. Ibu-ibu juga mulai begitu. Jangan pernah mau pilih orangnya, cari orangnya, pahami karakternya. Jangan seperti sekarang di DPR RI ada 200 lebih kader-kader PKI di dalam. Kenapa bisa banyak di dalam sampai 200 orang anak-anak PKI, cucu-cucu PKI, dan titisan DNA herediter PKI? Karena mereka dibiayai oleh Karmel Budiarto dari Prancis, Ibrahim Aidit dari Eropa Timur. Seluruh diaspora PKI sekarang membiayai gerakan mereka. Maka saatnya umat menyadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Itu tadi adalah khutbah Idul Adha Alfian Tanjung kemarin, kalau tidak salah ini di Tangerang. Ya Allah karim, ini polisi harus
mewaspadai orang ini dengan sangat ketat. Kalau perlu dilarang untuk tampil menjadi khotib di masjid-masjid sampai musim pemilu tiba atau untuk selamanya. Ini kalau seluruh khotib di mimbar-mimbar masjid modelnya begini, bisa hancur negara ini. Bisa kisruh pemilu yang akan datang. Bisa chaos umat Islam, umat Indonesia. Karena provokasi-provokasi yang ditebarkan oleh orang yang diberikan mimbar di masjid-masjid. Masjid itu milik umat Islam dari berbagai keyakinan, dari berbagai aliran. Khotbah itu adalah berisi fatwa, berisi tausiah, ceramah untuk bagaimana agar jamaah yang mendengarkan mendekatkan diri kepada Tuhan, nasihat iman dan takwa. Bukan diisi provokasi-provokasi politik semacam ini. Ini nggak ada yang berani interupsi. Ini seharusnya model begini harus ada jamaah yang berani melakukan interupsi. Karena sudah jauh menyimpang dari substansi khotbah sebenarnya. Ini bukan mengajak orang kepada iman dan takwa. Tidak mengajak orang untuk mendekatkan diri, beribadah kepada Tuhan. Tapi memprovokasi jamaahnya untuk benci kepada polisi, benci kepada pemerintah. Fitnah hoak ditebarkan di mimbar masjid begini. Di mimbar sholat Idul Adha begini. Bukan hoak, bukan tebar fitnah seperti apa menuding DPR RI di sana 200 lebih adalah anggota-anggota dari afiliasi PKI, komunis. Ini seharusnya aparat sudah tegas lu tangkap ini mestinya orang begini. Ini provokasinya semburannya sudah sangat luar biasa. Belum kering para aparat elit-elit negara ini menganjurkan, memerintahkan kita untuk jauhi politik identitas. Tapi secara terang-terangan Alfian Tanjung ini menggembuskan, menyemburkan politik identitas, mengkampanyekan partai politik di dalam mimbar khotbah yang sakral itu. Ini sudah pernah dipenjara nih orang, tapi pokoknya belum kapok-kapok ya. Mungkin karena hukumannya terlalu ringan, jadi nggak ada efek jerah. Lah ya, hari ini misalkan ini kalau semua khotib dibumbui khotbahnya dengan provokasi-provokasi politik semacam ini, hancur jamaahnya. Pecah Indonesia dengan perang saudara. Ya ini kalau coba besok ada kiai, ada ulama khotib yang haluan politiknya berbeda dengan Alfian Tanjung. Kemudian dikasih kesempatan giliran untuk khotbah, membalas dengan politik identitas yang sama untuk kepentingan politiknya, pasti akan berlawanan. Dan yang terjadi apa? Jamaahnya akan terprovokasi, terpecah belah. Jamaahnya akan saling curiga dan lain sebagainya. Sehingga masjid bukan lagi menjadi tempat yang meneduhkan, masjid bukan lagi tempat untuk bersujud, masjid bukan lagi tempat untuk berdoa, berzikir, meningkatkan iman dan takwa, tapi menjadi tempat semburan provokasi-provokasi karena ulah khotib-khotib yang mulutnya kotor begini. Khotib-khotib yang kurang ajar, yang menyalahgunakan ayat untuk kepentingan politiknya sendiri-sendiri. Ayatnya benar, tapi tafsirnya belum tentu benar. Sekali lagi, ayat Al-Qur'annya benar, hadisnya benar, tetapi ayat dan hadis yang keluar dari mulut seorang khotib belum tentu benar. Karena penafsirannya setiap orang berbeda-beda, apalagi tafsir-tafsir yang dibumbui dengan kepentingan politik. Ini berbahaya. Saya kira Polri tidak bisa membiarkan orang-orang model begini untuk terus-terusan tampil di mimbar-mimbar khotbah masjid. Baik itu khotbah Jumat atau khotbah-khotbah yang lain. Sangat berbahaya. Keutuhan umat menjadi taruhan, ukhuwah Islamiyah menjadi taruhan.
kerukunan antar umat Islam di masjid tersebut menjadi taruhannya. Saya berharap khutbah yang disampaikan oleh Alfian Tanjung ini menjadi perhatian yang serius bagi aparat kepolisian. Kebetulan ini adalah masih hari Bayangkara. Mudah-mudahan ini ditindaklanjuti agar tidak terulang peristiwa yang sama, baik oleh Alfian Tanjung maupun oleh Alfian Tanjung yang lain yang beriktikat buruk, yang sengaja menggunakan mimbar-mimbar masjid untuk menebarkan provokasi-provokasi politik identitas. Tidak bisa dibiarkan. Ini tahun politik, sebentar lagi kita akan pemilu 2024. Orang-orang yang seperti ini harus disisir dan dihentikan ceramahnya. Carilah Ustadz Mubalik yang menyejukkan, yang bisa membangkitkan iman dan takwa di masjid-masjid, bukan membangkitkan kemarahan, provokasi untuk melawan pemerintah, mencurigai pemerintah, melawan aparat kepolisian, mencurigai polisian. Itu berbahaya sekali bagi bangsa dan negara. Kita harus belajar dari negara-negara Timur Tengah yang sudah hancur negaranya gara-gara provokasi-provokasi agama yang menumpangi kepentingan politik mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.